Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah yang Maha Agung mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk meniru, mensuri tauladani figur yang benar-benar dipilih dan disukai oleh Allah. Karena sudah menjadi kecenderungan bagi kita untuk meniru. Kita akan meniru orang yang kita anggap sukses. Kita akan meniru orang yang kita anggap berhasil. Cuma sayang, standar kesuksesan, standar keberhasilan itu ternyata tidak selalu identik dengan kemuliaan. Alangkah beruntungnya jikalau orang yang kita tiru itu adalah puncak kesuksesan dari segala sisi. Jadi kita menirunya pun menjadi sebuah kebaikan. Anak-anak kita banyak meniru figur-figur. Sayang, yang ditirunya hanya figur kartun. Para remaja meniru figur. Sayang, padahal figur yang ditirunya juga ada yang bunuh diri. Dulu angkatan waktu saya SMA, sebagian sahabat-sahabat meniru Bruce Lee. Jago berkelahi, jago kungfu, bunuh diri. Tapi tidak ada yang niru untung waktu itu ya. Sekarang banyak mode yang ditiru, figur yang akhirnya menjatuhkan wanita itu sendiri. Bukankah kualitas keimanan itu berbanding lurus dengan rasa malu? Makin berkurang rasa malu, sebetulnya makin rendah kualitas kemanusiaannya, kan begitu? Nah sekarang banyak yang ditiru yang kurang rasa malu. Aduh, ini karena dianggap sukses. Ada yang niru artis, ada yang niru pemain olahraga, ada yang meniru macam-macam yang populer. Sayangnya kita tidak secara serius mengkaji siapa yang kita tiru. AA juga, AA itu saya, maaf ya, AA Gim maksudnya, Abdullah Gim Nastiar. Waktu zaman dulu belum dapat taufik seperti ini. Wah, berusaha baca buku ini. Di Amerika katanya ada jenderal hebat, baca biografinya. Di sini Napoleon, baca. Wah, pening karena nggak cocok-cocok. Sampai akhirnya itu adik yang lumpuh itu menasehati AA sebelum beliau wafat. AA tuh nggak akan pernah tenang dan bahagia sebelum AA kenal dan taat kepada Allah. AA tidak akan pernah mencapai kemuliaan yang hakiki kecuali AA meniru Rasulullah. Barulah saat itu terbuka dan evaluasi ulang, beli buku Nabi Muhammad, baca dan belajar niru sedikit-sedikit. Niru Nabi senyum, ikut senyum. Niru Nabi Muhammad tuh katanya ke istrinya tuh ramah. Saya belajar ramah ke istri. Istri makin mesra. Katanya Nabi itu tidak marah kepada yang bantu-bantunya. Belajar menahan diri tidak marah. Ternyata mereka lebih rajin. Belajar memimpin seperti Nabi. Enggak nyangka Nabi itu ternyata wirausahawan. Belajar jujur, walaupun kecil-kecilan. Belajar dagang yang belajar jujur lah gitu ya. Alhamdulillah pembeli makin banyak, usaha makin maju. Belajar kecil-kecilan bicara yang agak betul gitulah ya, betul sekali belum. Didengerin ibu-ibu, bapak-bapak dan penonton. Ya. Aneh. Terus bergerak, ada yang menghargai, ada yang menghormati, padahal rahasianya lagi belajar niru Nabi. Ini rahasia ya, kita-kita aja. Para pemirsa, ini rahasia ya, kita-kita saja. Jadi kalau ada yang nanya, kan banyak tuh wartawan. Wah, Agim, apa kreatif serhana? Wajib banyak juga tuh.
wartawan. Saya mah nggak ngerti sukses itu apa lah. Yang saya mengerti mah tiap hari harus belajar mencari kekurangan diri untuk diperbaiki. Tiap hari harus belajar untuk berbuat yang lebih baik. Karena itu yang diajarkan Nabi. Pokoknya tiap hari pengen tahu bagaimana Nabi bersikap. Nabi senyum, ya. Nabi ngasih, usahakan ngasih, walaupun belum sanggup semuanya, ya. Kan kalau Nabi punya pakaian diminta, dikasihin. Tapi kalau sekarang saya diminta, bagaimana acara TV ini, ya? Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pendek kata sekarang kita ini mudah. Kita punya idola. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah menjadi contoh kebaikan yang utuh, sukses. Dan sejarah kalau mau jujur itu juga mengatakan. Coba ada bukunya siapa? Michael Hart, itu yang 100 tokoh orang paling berpengaruh dalam sejarah. Mungkin beliau berusaha jujur. Beliau bukan seorang muslim. Tapi siapa sih Muhammad ini? Kenapa pengaruhnya begitu menggelegar seisi alam ini? Ada yang protes, tapi kan Nabi yang lain. Tapi Muhammad ini, ya pemimpin negara, ya pemimpin agama. Jarang Nabi yang seperti ini. Ada yang hanya mimpin agama, tapi tidak berumah tangga, tidak tahu bagaimana memimpin keluarga. Tapi Muhammad ini utuh katanya, dan monumental sampai sekarang. Makanya ibu bapak sekalian, kalau kita ingin hidup bahagia, pelajari saja Nabi Muhammad, tiru saja, ya. Ada tamu, jreng, langsung. Kalau film kartun kan suka ada yang ada lampunya itu, ya. Bagaimana Nabi terhadap tamu? Oh, Nabi itu memuliakan tamu. Bahkan tidak jarang Nabi Muhammad memberikan minum sendiri, makan sendiri. Tiru aja. Nanti orang-orang, itu tuan rumah baik banget, ya. Itu mah resiko, ya. Bukan keinginan kita dipuji. Tamu mau pulang, nah, ya. Tapi tidak usah bunyi begitu, ya. Bagaimana Nabi? Oh, ternyata Nabi Muhammad mengantar tamunya sampai ke pintu. Tidak nengok, antar. Mari, semuanya standar yang paling prima sudah ada. Nabi Muhammad itu di depan anak kecil saja tidak mau nelonjorkan kaki, saking menghormati. Tentu yang pegal tidak apa-apa, ya. Iya, apa namanya? Oh iya, Pak. Tidak. Kalau sudah sepuh mah ya beda urusan. Jadi semuanya mau jadi bapak sudah ada perilaku standarnya. Bagaimana Nabi mengecup anak kecil, memangku, bahkan ketika bayi ini pipis, Rasul mah nggak bergerak. Tenang aja, hanya ibunya, aduh, kamu teh kecil-kecil udah pipis. Enggak gitu-gitu amat. Nabi tenang, atuh Bu, udah biasa anak kecil pipis. Ya, semuanya ada prosedurnya. Nabi sebagai seorang pedagang ada, Nabi sebagai pemimpin ada, Nabi sebagai kepala negara ada. Semua yang kita butuhkan sudah ada. Jadi enak sekali. Masalahnya kita di rumah ada tidak buku tentang Nabi Muhammad? Ya, ini mah adanya juga resep-resep menjelang Idul Fitri, resep makanan. Jadi memang yang kita contek yang repot-repot. Ada yang dicontek yang pecinta dunia. Jadi kita jadi babak belur segala nyicil. Ya, ibu bapak yang budiman, tolong ini dievaluasi nih Pak. Kalau bapak merasa kurang wibawa di rumah, pertanyaannya mirip tidak dengan contoh Rasul? Saya juga sudah berusaha mirip. Kalau mirip mah nggak akan kasar begitu, Pak. Ada kelembutan, ya. Aduh, indah, indah, indah. Maka tiap hari baca satu perilaku Nabi aja, ya. Dan kita coba. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan ceritakan satu bab saja perilaku Nabi kepada pembantunya. Dan itu bisa merubah banyak hal dalam hidup kita. Maka siapapun yang ingin hidup ini enak, ringan, mulia, bermartabat, pelajari Nabi, tiru dengan ikhlas. Insya Allah orang itu tiba-tiba menghargai kita. Padahal kita kan tidak menginginkan penghargaan, tapi resiko hadirin, ya. Baiklah hadirin. Jadi Rasulullah sendiri menyabdakan itu bahwa sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Nabi Muhammad itu memuliakan sekali istri-istrinya.
Di rumah tuh membantu pekerjaan istri-istrinya. Dengar para laki-laki ya. Jadi kalau misalkan ada makanan istri tidak habis, bantu dihabiskan ya. Rasulullah memanggil istrinya itu dengan panggilan Humairah yang kemerah-merahan. Tentu kalau istrinya kemerah-merahan ya. Kalau istri hitam tidak usah, Hajar Aswad tidak perlu ya. Cari apa yang membuat istrinya senang. Nabi Muhammad itu subhanallah memuliakan sekali istrinya ya. Benar-benar senang bercengkrama, dibahagiakan, dimuliakan, tapi tidak identik dengan memberikan yang duniawi. Istrinya tuh dibimbing supaya berakhlak mulia. Kalau punya uang dibimbing supaya jadi ahli sedekah. Kalau ada waktu dibimbing supaya waktunya penuh manfaat. Jadi kasih sayang suami kepada istri tidak selalu identik dengan memberikan dunia, tapi membimbing istrinya supaya berakhlak mulia. Membimbing istrinya supaya bisa menjadi pewaris surga. Jadi Bu, suami ngasih uang ke ibu itu belum tentu identik kasih sayang. Tapi suami membimbing ibu menjadi ahli sedekah. Mama, papa kasih 10 juta ya, sedekahkan 9 juta, maka papa lebih bahagia. Maka papa kasih yang 1 juta saja ya. Ramah. Tok 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 tok, malam-malam pulang, ternyata Siti Aisyah sedang tidur. Udah nggak digedor pintunya, tidur aja di luar. Begitu Bu. Aduh, baik sekali, lembut ke istrinya tuh ya, tidak ada jerewet mukul, nggak ada ya. Ramah, lembut, penuh kasih sayang, sangat menghormati, dan semua istrinya merasa diperlakukan adil. Maka sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang paling lembut dan baik ke istrinya. Maka jangan salah pilih. Sudah nikah belum? Sudah ya. Yang ada saja nggak apa-apa ya. Yang penting tahu ilmunya ya. Baik, nggak apa-apa begitu ya. Oh, kan Rasul hidupnya zaman dulu ya. Bagaimana, apa relevan sekarang? Ya, memang ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Ya, seperti Rasul naik kuda dulu. Apakah perlu sekarang naik kuda? Ya, saya kira boleh saja. Tapi kalau saya harus ceramah di Cirebon, naik kuda dari Jakarta sampai di sana kudanya ngagoler, saya ngaplek. Nah, ibu bapak sekalian, jadi yang pasti Islam itu disiapkan oleh Allah bukan hanya untuk satu zaman. Sekarang dianggap modern. Kita tidak tahu 100 tahun yang akan datang seperti apa. Kita tidak tahu 1000 tahun yang akan datang udah luar biasa sekali. Tapi yakinlah bahwa kebenaran itu selalu aktual. Tinggal kita nih umatnya bisa memahami atau tidak. Kita tidak bisa, loh, kan ini zaman purba pakai sorban. Saya tidak tahu di zaman Nabi ada yang pakai sorban kayak gini ya. Saya ke Mekah nggak ada saya yang pakai sorban di kuel-kuel begini. Ini mah ngarang aja ya. Betul ini Bu. Jadi memang kita memahami Rasulullah itu benar-benar membangun pribadi manusianya. Dan manusia sampai kiamat tetap manusia. Manusia punya potensi yang tidak dimiliki oleh hewan, yaitu nuraninya ya. Nah, Rasulullah membangun peradaban ini dari membangun manusianya. Apalah artinya teknologi segala modern kalau manusianya primitif. Nauzubillahi min dzalik. Jadi selalu aktual. Karena ditanya, ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi peradaban apapun kita Islam tetap bisa jadi solusi. Indonesia babak belur bukan karena Islamnya jelek, karena umat Islamnya belum memahami bagaimana indahnya Islam, bagaimana profesionalnya Islam, bagaimana produktifnya Islam ya. Jadi kalau bangsa amruk akhlaknya. Kenapa
dakwah digalakan, hasilnya tidak sebanding dengan semangat dakwah. Begini, tanpa bermaksud merendahkan, meremehkan siapapun, dakwah itu akan